Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husni. Waalaikumsalam, Bu Fi. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Siang, Bu. Alhamdulillah baik. Baik. Dan yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu itu, kira-kira apa tujuan Ibu Husni ini nanti dalam diskusi kita ini? Apa yang menjadi tujuan Ibu dalam melakukan diskusi ini? Mic-nya Ibu, mic-nya. Tujuan saya ini ingin mendapatkan masukan-masukan dari Ibu, kira-kira nih apa yang bisa membuat teman-teman saya di sekolah, rekan-rekan guru saya di sekolah itu bisa lebih disiplin dan tepat waktu datang ke sekolah, begitu juga jam pulangnya tepat waktu pulang sesuai jadwal. Itu Ibu. Baik Bu Husni, kira-kira seperti apa memang kondisi yang sekarang Ibu rasakan atau yang Ibu alami di sekolah tentang masalah itu? Kondisi sekarang yang terjadi itu kalau pagi rata-rata ya rekan-rekan guru itu nanti mau jam masuk baru datang sekitar 5 menit atau paling cepat datang itu 10 menit sebelum bel berbunyi. Kemudian jam pulangnya itu malah cepat-cepat pulang. Begitu siswanya pulang, mereka juga cepat pulang meninggalkan sekolah sebelum jadwal yang ditentukan. Nanti mau foto apa toki baru kembali lagi seperti itu Ibu. Oke, saya tangkap dari Ibu itu kondisi kurang disiplin ya dalam yang melaksanakan tugas, artinya tidak tepat waktu pulang seperti itu juga. Nah, dari kondisi yang seperti ini Bu, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Apa yang Ibu harapkan dari melihat situasi yang seperti ini? Seperti apa yang Ibu harapkan? Harapan saya sih teman-teman saya itu datang lebih awal, setidaknya dia bisa membimbing dulu, mengarahkan anak walinya untuk melakukan pembersihan di kelasnya dan di depan kelasnya. Kemudian harapannya lagi kalau datang itu jangan hanya duduk cerita, ambillah kegiatan yang bisa bermanfaat, di setidaknya bantulah menyapu depan kelas, memberikan contoh kepada anak-anak walinya atau anak-anak kelas yang lain. Terus yang saya harapkan yang seperti itu. Kemudian untuk yang pulangnya ini saya juga berharap mereka sih bukan hanya datang kembali untuk cekoknya itu. Saya berharapnya mereka tinggallah bercerita, berkomunikasi dengan kami yang selalu datang pagi, kira-kira apa yang dialami di kelasnya, bagaimana muridnya. Karena kadang kan ada orang tua yang komplain, itu tidak tahu situasi di dalam kelasnya seperti itu. Jadi setidaknya guru-guru ini bisalah mengatakan, menceritakan atau menjabarkan apa-apa yang terjadi di kelasnya. Kemudian ya saya juga berharap mereka bisa tinggal untuk belajar apa yang mereka tidak pahami, seperti
administrasinya kan belum belum banyak yang selesai. Kemudian pemahaman tentang IT itu mereka juga belum paham. Jadi setidaknya tinggallah belajar. Jangan, kalaupun tinggal, jangan hanya baring saja, tidur saja itu kerjanya. Jadi saya maunya mereka belajar, ada apa ya, ada kegiatan yang lebih positif yang dilakukan setelah jam pulang siswa ini. Jadi guru-guru bisa tinggal beberapa jam itu bisa bisa digunakan untuk belajar. Saya berharapnya seperti itu. Ya, baik Bu Husni, seperti yang saya tangkap, Ibu dari masalah yang ada di sekolah Ibu Husni ini, Bu Husni sangat mengharapkan rekan-rekan kerja bisa hadir tepat waktu untuk melakukan, misalnya memantau siswa-siswanya dulu sebelum jam belajar dimulai, baik itu memantau dari segi kebersihan atau kesiapan belajar anak didiknya misalnya ya. Begitu juga pada saat jam pulang, Ibu Husni mengharapkan teman-teman guru itu bisa sharing-sharing sambil menunggu jam pulang. Tidak mesti harus pulang dulu ke rumah kalau anak-anak pulang di rumah, terus pada saat cek clock pulang langsung kembali lagi ke sekolah. Nah, kira-kira Bu Husni apa alasan mereka atau apa alasan teman-teman mengajar Ibu Husni ini sehingga melakukan atau bersikap seperti itu di sekolah? Nah, itu dia, Bu. saya, saya, saya juga bingung karena kadang ditanya alasannya, mereka hanya mengatakan, kan kita datang hanya mengajar saja, bukan untuk karena pemahaman mereka yang mengajar itu hanya di kelas, bukan yang untuk membersihkan, bukan tugas mereka untuk membersihkan pekarangan, bukan tugas mereka untuk mengepel depan kelasnya, padahal itu kan juga salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik untuk menjadi teladan. Jadi alasannya seperti itu kadang saya bingung. Kemudian ada juga yang lucu ini. Kadang dia alasannya mau apa ya, mau pergi beli bensin lah, nanti kehabisan bensin. Tapi alasan itu setiap hari seperti itu. Jadi saya bingung loh, ataukah alasannya ada keluarganya meninggal kah? Besoknya lagi alasannya ada yang praktikal lah. Jadi ada alasan-alasan seperti itu untuk cepat pulang. Kalau yang datangnya itu katanya waktunya tidak cukup untuk beres-beres rumah lah, waktunya banyak sekali pekerjaan rumah, padahal ini kan salah satu juga tanggung jawab kita. Itu alasan mereka yang kadang membuat saya tertawa sendiri, seperti itu. Ya, saya sangat paham apa yang dimaksudkan dari Bu Husni ini. Nah, dari sikap dan alasan mereka seperti itu, dan yang Bu Husni juga kurang bisa mengerti karena kita juga ini sesama guru kan merasakan hal yang sama, mempunyai juga tanggung jawab di rumah kan. Kalau sudah jam kerja itu sudah tanggung jawab di sekolah. Jadi untuk selanjutnya nih, untuk kira-kira apa kiat-kiat Ibu Husni ini agar pemikiran atau sikap atau tingkah laku teman mengajar Ibu Husni ini bisa diubah? Kira-kira apa kiat-kiat atau alasannya Ibu ini untuk supaya bisa merubah sikap guru tersebut atau tujuan Ibu ini bisa terwujud? Oke, yang kiat-kiat yang pernah saya lakukan ya Ibu, yang pertama itu saya selalu datang cepat. Kalau bisa saya nomor satu supaya mereka bisa melihat bahwa saya sebenarnya juga repot di rumah, banyak juga tanggung jawab di rumah, namun saya bisa datang untuk menjemput anak-anak didik seperti itu. Kemudian kiat-kiatnya lagi, saya berusaha memberikan juga contoh bagaimana saya bisa belajar mendisiplinkan murid saya sendiri, supaya mereka juga melihat bahwa oh kalau
muridnya Ibu Husni semuanya sudah disiplin ya. Kalau dia naik di kelas saya, mereka rata-rata sudah disiplin karena saya memang datang lebih dulu. Jadi itu saya sebagai menjadikan teladan. Kemudian saya juga apa ya, kiat-kiat yang saya harapkan juga bisa itu setidaknya pimpinan memberikan contoh contoh bukan dari saya, bukan dari guru lain, tapi setidaknya kepala sekolah di sini yang memegang peranan penting sebagai pemimpin di sekolah untuk bagaimana membuat teman-teman ini bisa datang tepat waktu. Jadi kepala sekolah juga harus menjadi teladan seperti itu. Itu yang saya lakukan seperti itu, Bu. Menurut saya itu sudah sangat bagus, Ibu ya, sudah sangat bagus Ibu mencontohkan atau memberi teladan kepada rekan-rekan guru, kepada anak-anak murid agar bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibu Husni yang sesuai dengan nilai-nilai baik atau nilai-nilai yang seharusnya dilakukan di sekolah. Saya rasa itu sudah sangat bagus. Dan selanjutnya, Ibu itu di sini kira-kira kita butuh dukungan ya, kita juga kadang tidak bisa bergerak sendiri. Kira-kira siapa atau ada yang bisa mendukung dari usaha atau kiat-kiat yang Ibu lakukan ini? Siapa kira-kira yang mendukung? Dukungan yang saya harapkan tentunya yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah. Kalau kepala sekolah sudah mengatakan kita melakukan memberikan itu tadi yang saya katakan bahwa kepala sekolah memegang peranan penting. Jangan sampai kepala sekolah lebih di belakang datang daripada guru-gurunya. Kemudian dukungan yang saya harapkan juga adalah dukungan dari pengawas. Di pengawas ya, kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang disampaikan setidaknya diresponlah dengan baik, jangan hanya mengatakan oh si A adalah keluarga saya, dia sepupu saya, dia ipar saya, jadi setidaknya dukungan yang seperti itu ya bisa menyamaratakan guru, maksudnya tidak pandang bulu begitu, tidak pandang keluarga, tetap di aspirasi kita tetap diperhatikan gitu. Oke, jadi menurut Ibu Husni ini dukungan dari kepala sekolah dan pengawas sangat dibutuhkan dalam mengubah pola pikir teman mengajar yang ada di sekolah agar menjadi lebih baik lagi. Nah, kira-kira Bu, setelah ini apa langkah yang pertama yang sebaiknya Ibu lakukan untuk mencapai itu? Langkah yang pertama dulu apa setelah ini? Ya. Langkah pertama yang akan saya lakukan nanti ini di sekolah, kalau sudah selesai kegiatan, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah bagaimana bisa mensosialisasikan kembali praktik kesepakatan bersama dulu bahwa kita datang lebih awal daripada murid. Itu langkah pertama yang akan saya lakukan. Jadi kepala sekolah saya berkoordinasi dengan beliau, kemudian melakukan sosialisasi kembali dengan rekan-rekan guru untuk lebih disiplin lagi. Ya, sudah sangat terperinci ya kegiatan yang ingin Ibu lakukan lebih awal, berkoordinasi kepada kepala sekolah dan tentunya lebih memperkuat lagi komunitas yang ada di sekolah. Nah, dari pembicaraan kita ini Ibu Husni pasti sudah bisa menarik kesimpulan dari pembicaraan kita ini. Boleh Ibu simpulkan? Dari kesimpulan yang dari tadi yang kita bicarakan ini, bahwa langkah-langkah yang harus saya lakukan supaya rekan-rekan guru ini lebih disiplin lagi tepat waktu datang ke sekolah, yaitu yang pertama adalah teladan, memberikan teladan, kemudian saya yang beri teladan, kemudian yang keduanya itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah juga sebagai teladan di
terutama karena dia adalah pemimpin di sekolah. Kemudian langkah ini itu secepatnya melakukan kembali review dari kesepakatan sebelumnya, bahwa kita sudah sepakat akan tetap datang tepat waktu dan pulang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Jangan sampai hanya tidak tidak ada yang memegang komitmennya. Jadi kita kembali mereview komitmen yang sudah dilakukan itu sebelumnya. Ya, Itu, baik. Bu. Di sini saya betul-betul tertarik atau terinspirasi dari apa kiat-kiat yang ingin Ibu lakukan. Semangat terus ya Bu Husni, jangan patah semangat, tetap memberikan teladan yang baik kepada teman-teman, tetap memberikan pelayanan terbaik terhadap tanggung jawab dan sebagai guru di sekolah, dan juga tentunya memegang tanggung jawab juga sebagai guru penggerak. Terima kasih diskusinya hari ini Bu Husni. Semoga Bu Husni ke depannya bisa sukses ya dengan kiat-kiat. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga Bu Fi. Saya sudah mendapatkan kesimpulan dari apa yang tadi kita bicarakan. Insya Allah saya bisa menerapkannya dengan sabar. Iya. Iya. Saya rasa perbincangan dan diskusi kita akhiri sampai di sini ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siaga bener. panjang sekali sedih penjelasan kan, selalu kamu potong sebentar lagi dijawab itu. Tunggu dulu. Ayo, Maikta aja, Maikta. Aja nih, Bang.